Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Saya Basuki Hadi Prayogo, STP MSI, di mana semester genap ini saya mengajar mata kuliah pendidikan anti korupsi yang diikuti oleh mahasiswa semester 2. Jumlah SKS-nya 2. Statusnya adalah mata kuliah wajib. Program studinya ada di pendidikan guru pendidikan anak usia dini, di mana capaian pembelajaran mata kuliahnya yaitu setelah berakhirnya mata kuliah pendidikan anti korupsi ini, maka mahasiswa prodi pendidikan guru PAUD Universitas PGRI Bogor Jember mampu yang pertama menunjukkan sikap bertanggung jawab dan bekerja sama dalam memberantas korupsi. 2. Membantu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Mampu menggambarkan beberapa strategi pencegahan korupsi. Yang keempat, mampu membedakan beberapa jenis korupsi dan faktor penyebab korupsi. Kelima, mampu mengaktualisasi nilai dan prinsip anti korupsi. Yang keenam, mampu menguasai teori konsep korupsi. Yang ketujuh, mampu membangun karakter anti korupsi. Kemudian yang kedelapan, memahami tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian memahami kerjasama internasional dalam memberantas korupsi. Dan yang terakhir, menguasai pengetahuan tentang isu-isu korupsi masa kini dan berpikir kreatif serta inovatif tentang peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Kemudian metode pembelajaran yang akan saya lakukan itu ada yang namanya in-class discussion atau diskusi kelas, kemudian ada case study atau studi kasus, kemudian ada skenario perbaikan sistem atau improvement system skenario. Selanjutnya kuliah umum, diskusi film, kemudian investigasi report, thematic exploration, selanjutnya yang ke-8 prototype, yang ke-9 proof the government policy, dan yang terakhir adalah education tools. Itu konsep pembelajaran yang akan saya lakukan. Kemudian evaluasinya akan berupa ujian, di mana bobot penilaiannya nanti ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 40%, 20%-nya tugas, dan 10%-nya adalah aktivitas di kelas. Sekian rencana pembelajaran pendidikan anti korupsi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Sudah makan siang? Alhamdulillah. Yang belum paling nggak konsentrasi. Jadi tapi kayaknya tadi banyak yang sudah makan siang. Jadi banyak yang konsentrasi. Insya Allah ya. Dalam pertemuan pertama saya menjelaskan tentang tujuan pembelajaran, kemudian standar kompetensi yang dicapai apa, kemudian konsep pembelajarannya seperti apa, kemudian metode pembelajarannya seperti apa, dan juga evaluasinya nanti gimana. Pertemuan kedua kita buka dengan pertanyaan, kenapa sih anti korupsi itu penting diberikan di perguruan tinggi? Ada 4 pendekatan anti korupsi yang berlaku di seluruh dunia ini. Jadi korupsi itu kejahatan yang sangat luar biasa jahat ya. Dampaknya bisa panjang, bisa beberapa generasi. Makanya itu korupsi itu disebut sebagai kejahatan yang luar biasa ya. Jadi ada beberapa kejahatan luar biasa. Yang pertama adalah korupsi, yang kedua adalah narkoba, kemudian yang ketiga adalah pelecehan seksual, bullying, dan sebagainya. Ya, itu adalah beberapa tindak pidana yang luar biasa, yang hukumannya juga luar biasa. Jadi korupsi ini hukumnya luar biasa. Selain hukuman pidana, mengganti kerugian negara, juga ada namanya undang-undang pencucian uang. Jadi pelaku korupsi itu bisa dimiskinkan gitu. Tanahnya bisa disita, mobilnya bisa disita,
uangnya di bank bisa dibekukan dan seterusnya, sehingga membuat dia miskin. Jadi ini benar-benar tidak pidana yang luar biasa jahat, luar biasa berat hukumannya, tapi anehnya masih banyak juga yang melakukan. Anti korupsi itu, tindakan anti korupsi itu ada 4 di dunia ini. Yang pertama adalah pendekatan pengacara atau lawyer approach, pendekatan hukum. Ya, ini dengan dibentuknya penegakan hukum, ya, aparat penegakan hukum dengan aturan-aturan hukum yang menyertainya. Insya Allah aturan-aturan hukum yang menyertai anti korupsi ini akan kita bahas di pertemuan ke-7 kalau nggak 8, ya, tentang aparat penegak hukum. Apa saja aparat penegak hukum korupsi yang ada di Indonesia? Yang terkenal KPK, ya. Kemudian yang kedua apa? Polri juga ada. Polri itu ada apa istilahnya, tindak pidana korupsi, DPR, ya, Direktorat Pidana Tindak Pidana Korupsi. Kemudian kejaksaan juga yang menangani namanya Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum kalau nggak salah. Pidana khusus, pidana khusus, Jampitsus kalau nggak salah, kejaksaan. Kemudian pengadilan tipikor, ya, pengadilannya sendiri di bawah Mahkamah Agung, namanya pengadilan tipikor. Kemudian apa lagi? Selain KPK, polisi, kejaksaan, apa? Ombudsman. Ya. Pernah dengar ombudsman? Ya. Ombudsman itu suatu badan yang apa ya? Yang menerima pengaduan tentang maladministrasi pelayanan publik. Misal, sampai ngurus SIM, gak mari-mari, ya, bisa dilaporkan ke ombudsman, asalkan punya bukti dan data-data yang akurat. KTP, gak mari-mari. Terus, ya, pelayanan publik yang apa tidak cepat terselesaikan, malpraktek pelayanan publik itu yang ditangani ombudsman, ya. Pendekatan bisnis, ya. Jadi intinya pegawai atau karyawan atau aparatur negara diberi intensif, diberi gaji, diberi penghasilan yang besar sehingga dia tidak mau korupsi lagi. Bentuknya biasanya pemberian insentif bagi karyawan melalui kompetisi dalam kinerja. Kalau pegawai negeri itu biasanya tunjangan kinerja lumayan gede, ya. Jadi kalau dia melakukan indikator kinerjanya tiap bulan, biasanya dia keluar itu namanya tunjangan kinerja, di luar gaji, di luar tunjangan anak, di luar apa dan lain-lain, tunjangan jabatan dan lain-lain. Jadi ada. Jadi ini apa tujuannya? Gaji ini digede no, beda korupsi. Lek gaji ini gede, si korupsi ya, tapi itulah yang masih terjadi di Indonesia ini. Wis gede gaji ini tapi tetap korupsi. Kemudian yang ketiga, pendekatan pasar atau ekonomi. Jadi ini bentuk-bentuk pelayanan publik yang bisa mengurangi orang untuk jadi koruptor atau terjadinya tindakan korupsi. Jadi model-model pelayanan publik. Ada yang namanya OPA. OPA itu paradigma administration. Jadi administrasi publik yang tua, yang sangat tua. Jadi paradigma lama, peninggalan kolonial Belanda. Jadi dalam melayani publik, ya, dalam OPA ini itu instruksi dari pimpinan. Jadi dasarnya adalah instruksi pimpinan, di mana pimpinan itu adalah politisi, bukan untuk melayani konsumen, bukan melihat kebutuhan konsumen seperti apa, tapi tergantung dari pimpinannya memerintahkan apa. Tahu maksudnya ya? Zaman biyen ngurus KTP itu suwi, ya. Kalau mau sakit di rumah sakit itu masih dilempar-lempar.
sing rujukan iki lah, ya. Pasang telepon, saya ingat waktu itu saya kuliah, pasang telepon itu nomor telepon rumah itu, kalau nggak salah sampai 3 tahun, sampai 3 tahun. Tapi ngobrol, ya, itu bisa seperti punya apa? Mantan pacar saya yang sekarang menjadi istri saya. itu ingat dalam saya dulu. Jadi saya nunggu nomor telepon itu sampai 3 tahun, sedangkan pacar saya itu jadi sampai 3 tahun. Itu namanya old paradigma administration, paradigma tua peninggalan kolonial Belanda yang sifatnya top down, tidak memperhatikan kebutuhan konsumen. Akibatnya apa? Tentu organisasinya lebar, tidak efisien, dan kalau hitung-hitungan perusahaan rugi, pasti rugi. Ya. Kemudian itu pada tahun sekitar 80-90-an ada gerakan pelayanan publik yang namanya New Paradigma Management, betul. New Paradigma Management. Jadi manajemen baru. Kenapa disebut New Paradigma Management? Karena manajemen yang ada di swasta itu diaplikasikan di pemerintah, BUMN. Contoh, ya, PJKA. Dulu numpak sepur itu rebutan, ya. Waktu SMA dulu bayarnya cuma 23.000. Saya beli Walkman tahun ini tahun 90 sekian, 92 atau 91. Kan gak ono Walkman, ya. Walkman itu apa ya? Tape, ya, kaset, tahu Walkman, sudah tahu ya? Jadi apa ya, kayak handphone ini tapi bentuknya ada kasetnya, taruh di sini terus ada headsetnya. Saya naik kereta dari Jakarta, kalau nggak salah waktunya itu 24 jam, karena 24 jam saya tidur. Dan tidur itu karena apa ya, banyak orang kan di situ kan, di bawah ada orang tidur, di sebelah ada orang selingkuh dan sebagainya. Waktu tidur itu Walkman saya hilang. Tak laku sini sama mendengarkan musik sama tidur kan, hilang. Karet cangkolan top, padahal saya tukune ngoyo waktu itu kan. Jadi saya ke Jakarta, ada Jember pertama kali ke Jakarta, pertama kali belok Monas, SMA kelas 2 kalau nggak salah. Disamoni ibu, saya berikan Walkman karena di sana murah, di Tanah Abang itu. Saya bawa pulang, sambil istirahat mendengarkan musik, ternyata Walkman-nya hilang. Itu kereta api zaman dulu. Terus kalau kita lihat di Jakarta penumpangnya sampai nang dukur-dukur, ya. Terus ambune besi, kotor dan sebagainya. Sekarang gimana? Bersih, aman, tertib, datangnya juga tertib, ya. Karena menggunakan konsep New Paradigma Management tadi. Kemudian ada New Public Services, ya, New Public Services. Jadi kalau NPM ini cirinya ada kelas, karena NPM ini yang dicari adalah keuntungan, efisiensi. Ada lagi yang namanya NPS, New Public Services. Jadi kebutuhan masyarakat umum seperti kesehatan, pendidikan dan sebagainya itu tidak bisa dilaksanakan dengan model-model swasta, tapi harus dipegang teguh, dipegang oleh pemerintah dengan apa, transparansi tentunya, ya. Contoh BPJS itu kalau sekarang masih menggunakan sistem NPM, New Public Management, karena ada kelas-kelasnya, kelas 1, 2, 3. Tahun 2025 BPJS akan berubah menjadi sistem NPS, karena BPJS satu kelas nanti di tahun 2025. Jadi gak ngerti wong sugih, wong larat, wong sedengan, pokok peserta BPJS akan mendapatkan fasilitas yang sama.
ya, itu namanya NPS, New Public Services. Ada Old Paradigm Administration, ada New Public Management, ada New Public Services. Pendekatan yang terakhir atau yang keempat untuk melawan korupsi ini adalah pendekatan budaya. Kalau pendekatan hukum, pendekatan bisnis, pendekatan pasar atau ekonomi itu membutuhkan biaya yang mahal dan juga waktu yang tidak terlalu lama, singkat. Tapi kalau pendekatan budaya ini biayanya tidak terlalu mahal. Ya, kayak KPK OTT itu ya, OTT itu ada biayanya. Jadi saya sempat mendengar ketika menangkap Lukas NMB di Irian Jaya itu menghabiskan dana sekitar 1,2 miliar. Jadi OTT itu besar biayanya. Jadi pendekatan hukum, bisnis, ya, memberi insentif kan besar biayanya. Terus merubah publik administrasi itu juga biayanya besar. Yang murah ya pendekatan budaya. Apa pendekatan budaya itu? Adalah membangun dan memperkuat sikap anti korupsi individu melalui pendidikan. Meski ketiga pendekatan di atas sudah dilakukan, kenyataannya masih saja banyak terjadi kasus-kasus korupsi. Disinilah perhatian terhadap pentingnya pendekatan budaya atau culture approach, membangun pemahaman kembali yang benar dari masyarakat mengenai korupsi, ya. Kemudian meningkatkan kesadaran terhadap segala potensi tindak korupsi yang terjadi, tidak melakukan tindak korupsi sekecil apapun dan berani menentang tindak korupsi yang terjadi. Itu tujuan diadakannya pendidikan anti korupsi yang diberikan di kampus, ya, untuk pendekatan budaya yang bertujuan yang pertama adalah memberi pemahaman terhadap korupsi, kemudian meningkatkan kesadaran terhadap segala bentuk tindak korupsi, kemudian tidak melakukan korupsi dan berani menentang korupsi. Ya. Selanjutnya, pertemuan ini saya ingin bahwa adik-adik memahami tentang mana perilaku korupsi dan mana yang tidak. Jadi saya jelaskan tentang definisi korupsi dan seterusnya. Definisi korupsi. Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia adalah kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran. Bingung ya? Bingung. Korupsi maksud? Yang jahat, kebusukan, busuk, disuap, ya suap. Tapi tidak mencerminkan definisi korupsi yang sesungguhnya. Pengertian lain ya Pak lihat, perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Jelas-jelasan. Ya. Selanjutnya untuk beberapa pengertian lain disebutkan bahwa korup artinya busuk, suka menerima uang, sogok, suap, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang, sogok dan sebagainya. Dokter adalah orang yang melakukan korupsi. Jadi korupsi itu kalau menurut Muhammad Ali ini perbuatan busuk, penggelapan uang dan penerimaan uang sogok. Terus menurut Subekti dan Citra Sudibyo dalam kasus hukum yang dimaksud korupsi adalah perbuatan curang. Perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Jadi tadi apa? Suap, penggelapan uang, sogok, terus perbuatan curang, merugikan keuangan negara. Terus baru lupa menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang yang ini menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan bidang manipulasi. Ya, kalau saya kumpulkan definisi ini, bisa saya jadikan bahwa bentuk-bentuk korupsi itu ada 6 maksudnya. Menurut buku saku yang dikeluarkan oleh KPK. Jadi untuk mendeteksi orang itu korupsi tidak jadi gampang. Ya, ada 6 kriteria.
nggak usah diamalkan ini guys. Ya, yang perlu di garis bawah adalah kerugian keuangan negara. Itu yang pertama. Itu korupsi. Seseorang dikatakan korupsi kalau dia melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Itu korupsi. Kemudian suap menyuap. Ya, suap menyuap. Suap menyuap itu memberi atau menjadikan suatu dan seterusnya. Ya, nanti apa PPT ini saya share nanti bisa dibaca ya. Terus memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri, ya pegawai negeri dan seterusnya. Ini suap. Penggelapan dalam jabatan. Jadi kerugian dalam negara, suap, penggelapan dalam jabatan, ya, penggelapan dalam jabatan, kemudian pemerasan, perbuatan curang, yang terakhir 7 benturan kepentingan dalam pengadaan, misalkan pegawai negeri itu, ya, pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta borong, ya, turut serta melakukan pengadaan terhadap barang atau nyewa, terus diawasi dewe, ya, diborong dewe, dituku dewe, didol dewe, diawasi dewe. Itu namanya benturan kepentingan dalam pengadaan. Kemudian gratifikasi. Gratifikasi ini artinya sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan. Jadi ngekei kalau dia mendapat keuntungan atau apa namanya bantuan, ya itu namanya gratifikasi. Jadi ada 7. Apa yang mau? Negara, suap, terus apa? Pemerasan, ya. Terus Pemerasan. benturan kepentingan dan gratifikasi. Itu menurut buku saku KPK. Ini menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ada 30 hal yang disebut korupsi itu. Angel dan Naparoni. Sehingga yang 6 tadi itu, ya. Jadi kalau ada 6 indikasi itu, maka disebut korupsi. Sampai di sini ada pertanyaan? Monggo. Mas Ivan. Kenal, saya masih 2 kali pertemuan tapi langsung kenal. Monggo Mas Ivan. Tadi Bapak menyinggung tentang pegawai negeri sipil atau PNS. Nah, kalau dari itu gimana kalau bukan pegawai negeri sipil, orang sipil biasa? Misalkan beras swasta kita ya, kayak di rumah, terus pegawai toko, pegawai pabrik ya, dan seterusnya. Jadi mungkin gini pertanyaannya, apakah ada 7 kriteria tentang korupsi tadi itu kan? Apakah kalau bukan PNS melakukan 7 itu, apakah dikatakan korupsi? Ya. Tapi dilihat lembaganya itu mengatur tentang itu apa enggak, mengatur tentang hukuman perbuatan itu apa enggak. Mestinya tiap lembaga harus mengatur itu. Jadi bukan hanya negara yang punya aturan bahwa perbuatan curang, suap, terus pemerasan dan sebagainya itu korupsi. Bukan hanya negara yang punya aturan itu. Semua instansi yang non pemerintah juga harusnya punya. Unipar harusnya juga punya. Jika orang melakukan pemerasan, harusnya dipecat. Misalkan ya, kalau orang melakukan penggelapan dan jabatan, misalnya dipecat. Kemudian melakukan kecurangan, mestinya ada aturan itu di semua lembaga. Tapi saya tidak bisa memastikan semua lembaga punya aturan itu. Nah, nanti yang berlaku itu adalah ada teori yang namanya teori planned behavior.
Jadi teori planned behavior itu menjelaskan tentang intensi ya. Intensi itu adalah perilaku yang belum terwujud secara nyata. Jadi rencana. Perilaku, potensi perilaku yang belum terwujud secara nyata. Jadi wong lek arep melakukan sesuatu itu kan pasti punya apa? Ya, itu namanya intensi. Ya. Potensi melakukan perbuatan. Ya. Orang kalau mau melakukan perbuatan A misalkan, ini dosa kok enggak sih? Nah, pasti punya seperti itu. Itu namanya personal believer, ya, kepercayaan yang bersifat personal. Terus ada lagi normative believer, ya, aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Biasanya hukumannya apa kalau orang melanggar norma ini? Dikucilkan, ya, gak disokong, jadi dikucilkan dari kelompoknya. Kemudian yang ketiga adalah control believer. Control believer ini kepercayaan yang dipaksakan. Jadi wong kudu percaya orang iki, nek gak percaya ada hukumannya. Control believer ini adalah hukum, ya, aturan yang dipaksakan. Nah, kalau misalkan lembaga tidak punya aturan tentang anti korupsi, ya, yang berlaku ya 3 ini. Oke, ada pertanyaan lain? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ulan Suci Sari. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana sih Pak nepotisme itu menurut Bapak sendiri dalam pendidikan anti korupsi? Baik, aku tanya hanya nepotisme. Nepotisme itu termasuk korupsi apa enggak? Karena saya menjelaskan definisi korupsi, enggak apa istilah nepotisme. Apalagi sekarang rame ya, rame di Jember ini nepotisme. Jadi nepotisme bukan korupsi, ya. Nepotisme beda dengan korupsi. Orang nepotisme belum tentu kena tindak pidana, belum tentu. Tapi akibat dari nepotisme itu mengakibatkan sesuatu yang menyebabkan adanya tindak pidana, baru nepotisme itu jadi penyebab tidak langsung, ya. Oke, kemudian yang lain, banyak nggak sopo, karena nggak masuk keluarnya, masuk ya, Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Nama saya Ana Syafa. Di sini saya akan menanyakan tentang ijazah palsu. Nah, itu bentuk korupsinya seperti apa? Jasa palsu, seorang Ada Pak? masa. Iya. Jadi untuk mengeluarkan ijazah ini butuh proses yang sangat panjang. Ya. Jadi Anda ya dalam 1 semester memperoleh hasilnya akan dilaporkan ke yang namanya WDBT, Bangkalan Data, semester 1, ya. Nanti KRS semester 2 dilaporkan lagi. Begitu seterusnya sampai 8 semester, ya. Jadi kalau ada ijazah palsu, saya pastikan ijazah itu tidak tercover di BDBT. Jadi saya juga heran, kok sih ijazah palsu? Nggak mungkin bisa digunakan gitu. Karena ijazah itu pasti terverifikasi dengan PDBT. Legal aman PDBT berarti ya. Dan untuk mengeluarkan ijazah itu prosesnya panjang, 8 semester, 6 tahun ya. Gak bisa dadakan, gak bisa sampai beli ijazah sekarang, dikeluarkan sekarang gak bisa. Pasti tidak terdaftar di PDBT. Ya, kalau ada seperti itu, berarti yang pertama tindak pidana yang bentuk korupsi yang dilakukan adalah kerugian negara. Karena ijazah itu arsip negara, ya, dan ijazah itu digunakan untuk kepentingan misalkan jadi PNS dan sebagainya yang akibatnya akan merugikan keuangan negara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kena suap juga, pasal suap. Ya. Kemudian yang ketiga, si beri ijazah itu kena penggelapan dalam jabatan. Lengkap ini, ada 3. Terus
pemerasan enggak ya. Terus perbuatan curang juga. 4 bentuk korupsi yang bisa terjadi dalam kasus ijazah palsu. Oke, saya pikir cukup pertanyaannya ya. Jadi akhir pertemuan kita hari ini ada beberapa konsep yang saya harap adik-adik paham. Yang pertama itu bisa membedakan mana perilaku korupsi dan mana yang bukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adik-adik bisa menjelaskan tentang sejarah korupsi yang terjadi di Indonesia di masa sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Ya. Jangan lupa adik-adik tugasnya yaitu mencari contoh kasus tentang perbuatan-perbuatan korupsi yang barusan saya jelaskan kepada adik-adik. Ya. Dikumpulkan dan kita bahas dalam satu diskusi tentang anti korupsi. Ya. Sekian adik-adik pertemuan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.